Beranya gantinya 3 hari sekali. Oh, Atau ada no. 3 hari sekali. ada ya. Ada. Temen nih dok, teman SD. Jadi tuh kita temenan udah dari SD, berarti udah belasan tahun, puluhan ya, belasan lah. Jadi dia tuh baru aja masuk rumah sakit, kena penyakit itu kalau yang nggak salah aku denger itu namanya abses payudara. Abses Itu apa sih, Dok? payudara. Seandainya pasien untuk estetik mau implan, boleh, tapi implannya udah plastik, implannya itu silikon padat. Silikon padat. Jadi kalau silikon padat ini kan dia kan nggak berpengaruh ke pembuluh darah, ke kantong-kantong ASI. Jadi nggak Dia ngaruh. nggak berpengaruh. Jadi tetap Kalau aman. kalau yang disuntik itu silikon cair yang murah Yang Yang murah. CC atau hormon, Oh, yang bisa meledak itu ya, Dok? nah ya? itu kayaknya enggak. Ini yang punya warung kemana ya? Perasaan tadi gue bareng sama dia deh. Yang bener. Kok belum nyampe juga sih? Karena udah mau maghrib lagi. Iya bulan puasa ya. Ini jual bisa sebenarnya di sini. Penonton! Biasa so sibuk biar kelihatan kerja. Kan sekarang kalau kerja ada 2. Kerja beneran sama ngejilat. Kok baru nyampe sih? Perasaan tadi di rumah bareng deh. Mulutnya kayak Bu Tiri. Kenapa? Ini kan biasa. Bang Jep itu kalau jualan itu harus totalitas. Jadi semuanya yang nggak ada ya dijual, ya kan? Gimana? Lama-lama lu gue jual. Ini udah mau maghrib, ini makanannya mana? Dede lapar. Lu bayar kagak lu? Ngomel-ngomel lu. Penonton! Ini Mau telur tersembunyi nggak? Iya. Tara. Lu mikirnya udah ngeres lu telur yang lain lu. Oh, ini lato-lato nih. Bentar ya, bentar. Ini kedai nggak ada udara apa panas banget. Gue kayak lagi di padang masyar. Tepuk tangan dong. Ngapain kesini? Lu ngeribetin aja Bang Jep, lu mau nyari duit ini buat makan keluarga kita. Iya. Sian amat buat makan Ini keluarga kita. makanannya siapin dulu kayak udah mau Tar dulu, maghrib. tar belum. Lu waktu apaan sih? Waktu Arab lu. 5 menit Udah lagi duluan. maghrib kan, coba lihat handphone lo deh. Belum lah. Udah bawa handphone lu. Aduh. Penonton! Kalau ngabuburit begini enakan ngobrol-ngobrol santai. Ada yang mau tanyain mungkin seputar zodiak. Karena Gresa Silalahi nih, tepuk tangan dulu buat Gresa Silalahi. Makasih ya, makasih. Lu Pamit dulu siapanya? ya. Lu siapanya Jevanga Silalahi sih? Kita adik kakak satu rahim, Oh, iya. gimana sih? Ngajar ya dia. Gresa ini paling ngerti sama zodiak. Iya. Hmm. Yang negatif doang tapi. Ya, ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya tentang Ada yang mau zodiak nanya apa? zodiak Ada yang mau nanya? Kayak Mau peramal nanya? ya gue. Nisa Sabian, I love you so much. Mau nanya apa? Zodiak tentang zodiak apa? Mantan lu Kamu mungkin? zodiaknya emang apa? Sagittarius. Freedom. Fakta tentang Sagittarius. Tidak bisa dikendalikan. Bener gak? Gue punya temen-temen Sagittarius kayak gitu. Iya bener, emang gua drone dikendaliin gitu dong. Bener, dia tuh punya jiwa yang bebas banget kan Sagittarius. Iya bener. Ada lagi yang cowok. Hah? Apa? Capricorn. Capricorn Royal. Capricorn. Oh lu sambil makan jagung lu. Capricorn Royal. Royal. Mana boro ada lu Royal. Gajian juga belum lu Royal. Gak boleh bener Capricorn Royal. Temen Dede Royal, Capricorn bener. Royal. Terus Nanti bayarin aku ya itu. bayarin. Ngomong-ngomong, Gresa 2 kali gagal nikah. Jahat banget itu dibuka ya. Iya bang. Pacar pertama pacaran. Iya deh. Jangan lupa ini luar sih. Jangan coy. Mbak, jahat banget nih. Gak apa-apa, biasanya kan bintang tamu kan dapat dari voter kan fakta-faktanya. Ini dari gue sendiri, percaya. Berarti fakta banget kan? Abangnya, gue ngurus dia dari kecil gue ngurus. Punya bokin apa segala macem, sekarang songong lu. Jangan dibuka. Gresa pertama kali pacaran 6 tahun. 5 5 tahun. Iya. Oh, lu KPR mobil lu. 5 tahun kandas sama waktu itu. Terus yang terakhir berapa tahun? 3 tahun. Iya mau 3. 3 tahun. Jangan dibuka.
Ini Padahal cantik udah, semok udah, suara bagus udah. Apa kurang apa lagi? Ya. Itu kan aib, orang nggak boleh. Nggak, jangan percaya dia abang saya, tapi dia ingin akun gosip, lu tau nggak? Akun gosip tuh dia, adminnya. Nggak, itu Nah, Grace gosip. juga, Grace ini juga seorang penyanyi. Ya, alhamdulillah ya prestasi saya dibuka. Ya. Ini kan prestasi deh Pak, bener deh. Jangan Ya, lu kan kehidupan jangan pribadi. sensasi lu. Iya juga sih. Pernah jadi salah satu finalis dari The Next Boy Girl Band Global TV. Ya, Alhamdulillah. Abang Made girl band, ya. Enggak, lu seneng banget lu. Enggak, sungguh deh. Pas ngomong gue dia gini, rambutnya panjang. Kalau gua ngondek lu seneng lu. Oh, biar gua dapet jodoh lu. Bisa sabian. Tapi nggak apa-apa loh. Terus abis itu Grace juga pernah ngeluarin single judulnya Cocol Manja. Pantesan gede, orang jarang dicocol. Gimana? Aku jarang dicocol gitu. Sebenarnya itu lagu kan ada yang ciptain. Oh iya, gue yang ciptain. Best tuh curhatan kan, Gabut. curhatan saya. Diputer dong. Diputer apanya? Nih, gue pikir guanya diputer. Gue pikir guanya diputer. Selain itu apalagi deh? Oh, sempet hampir mau duet sama Lucinta Luna dan juga Rosa Meldianti. Oh hampir emang udah duet. Oh, udah Tapi duet. kan over. Gimana Sering sih? sering over sama Lucinta Luna dia, ya kan? Suaranya Grace nutupin suaranya Lucinta Luna. Enggak gitu. Anda jangan memicu dong. Saya sudah aman-aman saja. Pokoknya Lucinta Luna goyang aja. Yang ini dia. Mohon maaf. Saya sampai kehabisan namanya apa, Bang? Kaluna I love you. Oh, Bang. Sama Meldi juga pernah bikin single judulnya Semalam. Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain? Ya, emang begitu. Iya, soalnya Apa lagi? best tuh curhatan saya ya sama Bapak. Udah, apa lagi? Oh ya, satu lagi dia sering ngotak-ngatik ATM gue. Iya, itu paling penting. Kalau jalan pasti dia darat sampai mau gue yang beliin. Udah. Dia nggak punya gadun ya, gadunnya gue. ATM berjalan gue gitu. Terus apa lagi deh? Apa ya? Saya kayak Ada mau tanya prestasinya nggak nggak terlalu banyak deh. Ah? Nanti bikin sama kamu ya. Oh iya. Ngomong masalah band, Grace pernah dideketin. Sumpah, Bang. Terus Grace juga pernah dideketin sama. Aja. Ih, Jeff Angga mah parah banget. Bang, ih, jalan gue jadi keluar suara Bang. Tapi kan, Itu suami. dia suami orang. Dua-duanya. Aduh, dia suami orang. Itu cuma kakak-kakaan doang. Kalau mau bikin project ih, gila ya. Duta, tolong ditit. Namanya ya ya. Duta, namanya tolong ditit. Satu ya. lagi nggak disebut viral. Udah jangan. nggak usah ini tuh nggak usah. Enggak soalnya yang tadi yang pertama kali gue sebut ke gapnya sama gue di ambasador lagi gading cewek lain gue langsung laporan dia, Dek, itu cewek lain lo langsung begitu, dia langsung apa bang beneran bang gitu. Untung nggak jadi. Ya Bilangnya kan? di Aceh ya kan. Bilangnya di Aceh nggak tahu di ambasador. Itu macet lagi. Dia ngapain sini sih? Mau ngapain? Ya itu mau nanyain penyakit yang dia diceritain sama abang. Ingat ya temen Dede? Mohon maaf, penyakit bukan kesini, sono, no. Perempuan sadar vagina ada praktik dokter, Dokter Inge Satya Arianto. Abang bikin warung di depan klinik. Suka-suka gue nyawa lapak di mana nih? Belakang dong, Pak. Udah baru ngomong. Tapi gerah banget di bulan puasa paling sering. Dede nggak sadar ini rumah sakit dokter praktik sama gerobak ini ngapung kita ini. Di tengah laut ini tahu tuh. By the way, abang inget gak sih temen Dede yang sebulan yang lalu ini Oh, SD yang dia habis main? itu. Ya, dia tuh lagi sakit. Oh, lagi sakit. Sakitnya sakit payudara. Makanya Dede kesini. Dari kemarin kan Dede ngomong sama abang kan, itu abang podcast apa kedai-kedai itu dokter tuh beneran enggak? Beneran dong. Dokter gini. Dokternya keren. Benar. Acaranya keren, banyak ilmu di kedai Edukasi pinter. kan. Tepuk tangan dong. Makanya gue mau nanya tentang payudara itu. Soalnya temen Dede kan kena penyakit itu kan. Ya Dede takut dong, karena kan Tunggu. ketong Dede juga gedong. Oh. Takut. Gua rasa nih pacar-pacarnya pada kerajinan tangannya pada bagus. Sehat, pacarannya Kalau sehat. dia kalau dia dada gede cari ilmu, kalau gua dada kecil cari mulut ya. Ngerti? Lu puas banget lu.
Seneng banget dia. Nyari mulut lo, ngerti lo. Ntar gue liatin dulu dokter giginya. Emang nggak punya nomor WhatsApp gitu ya? Ya Allah, lu ngapain orang di dalam, ngapain lu WhatsAppan lu? Di lock Smawe kali ya. Dok, Cantik banget kali. tidak ada bu dokternya. Bu dokter belum datang, belum nyampe. Mungkin kalau bulan puasa itu beliau itu prakteknya itu jam-jam apa namanya? 10. Jam 10. Ini kan jam-jam 5 lewat, jam besuk lagi. Dokter jaga dong. Tapi gue mau nanya, itu sempet Enggak lagi nggak sih? Enggak ya gue klarifikasi. Gak usah kayak gitu ya. Ini gue udah sih. Jalan ini tayang nggak sih? Sayang dong. Enggak bener. Hubungin dia mau bikinin dia Lagu. Bener. Kalau itu kakak aku. Kalau kakak-kakak. Kakak aku. Masih sampai sekarang. Enggak lah. Baik. Lemes deh. Kasian deh lu. Orang kegep sama gua ketemu di depan paspes. Enggak. Semua teman. Semua teman. Punya abang emang mulutnya lemes ya. Sebel banget gue. Bulan puasa loh ini. Oh iya, mohon maaf ya. Hilang lah Jadi, pahalanya. Bu dokter. Bu dokter. Gimana ya? Ini adik aku mau konsultasi gratisan biasa. Iya. Abangnya juga gratisan kan, adiknya juga harus Oh gratisan. iya iya. Ada. Saya tadi ngelihat ke dalam cuman ada asisten Bu dokter doang. Gimana? Dan satu lagi nih Bu dokter, aku sudah mempersiapkan buka puasa buat Bu dokter nih, mempersiapkan nih. Yaitu tempe. Ingat ya, tempe bukannya tempe. Ada dua perbedaannya. Kalau tempe ini buat buka puasa. Kalau tempe sebelum sahur. Apa lu? Seneng lu? Emang apa Ngerti? tempe? Tempe Hah? itu apa tempe itu? Ya, tempeyek gitu. Tempe itu vagina. Oh, vagina kan. Tuh, itu bener ya. Iya, dokter. tempe itu vagina, Ini bahasa bahasa daerah daerah. ya, bahasa daerah. Ini Bu dokter, kenapa sih mintanya tempe? Kenapa tuh? Sukaan aku loh ini. Kenapa? Tapi kita belum boleh makan Belum ya. boleh karena belum buka puasa. Jadi tempe ini kan dibuat dari kacang kedelai. Oh, pantesan tempe. Karena ada kacang kedelainya juga. Ada kacangnya ya. Ada kacangnya Jadi juga. ada kacangnya. Jadi kacang kedelai ini bagus banget untuk perempuan. Oh, bagus untuk perempuan. Bagus banget karena ini terutama untuk yang seusia saya nih. Jelita. Jelang 50 tahun. Betul. Ini mengandung kacang kedelai yang kandungannya pitoestrogen. Pitoestrogen. Jadi dia untuk membuat agar vagina perempuan-perempuan yang seperti saya ini nggak kering. Oh gitu. Tapi kalau untuk yang muda-muda, Ya gimana? bagus. Malah banjir, enggak ya dok? Enggak. Nanti ke depan harus kita bagikan. Apa bedanya banjir keputihan dan pelumas pada vagina? Oh, dengan Itu ada banjir bedanya alami, dong. Ada bedanya ya. Bu dokter, Aduh, alhamdulillah. sama-sama dulu waktunya buka puasa. Amin. Mari yuk buka puasa yuk, buka nih. Nih ada nih kecap mau lu. Tenggak. Lu tenggak nih kecap mau. Jauh-jauh air doang. Lu mau apa lagi tuba? Jadi air tuba mau lu? Lu bukannya udah? Oh belum ya? Ya Vino Gastian. Buka puasa dulu ya, batalin dulu guys, batalin. Nanti cabe. Semoga amal ibadah kita puasa pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Lanjut dok, nih Gresa mau nanya-nanya nih dok tentang payudara. Ya. Lagi minum ntar dulu. Oh, lagi minum. Ayo. Dok, kebetulan Haus. aku punya teman nih dok, teman SD. Jadi tuh kita temenan udah dari SD, berarti udah belasan tahun, puluhan ya, belasan lah. Jadi dia tuh baru aja masuk rumah sakit, kena penyakit itu kalau yang nggak salah aku denger itu namanya abses payudara. Abses Itu apa sih, Dok? payudara. Abses itu kan nanah ya. Abses itu abses benjolan yang isinya nanah. Nanah itu ada karena apa? Karena infeksi. Jadi kalau namanya abses abses payudara berarti infeksi yang ada di payudara. Oh, itu karena apa dok? Penyebabnya Heeh. yang namanya infeksi itu pasti ada aktivitas bakteri di situ. Aktivitas makhluk hidup entah bakteri, virus dan jamur. Pasti pada nanya, "Loh dok, memang bisa ya infeksi kok di payudara?" Lo bisa banget. Karena payudara itu adalah bagian tubuh yang
meskipun nggak selembab vagina ya, payudara itu berpotensi lembab. Misalnya perempuan-perempuan yang kadang kan beranya gantinya 3 hari sekali. Oh, Atau, ya? atau Ya Allah, no. 3 hari sekali. Enggak, Ada ya? Jamuran Ada. Nggak usah 3 hari sekali, sehari sekali aja itu berpotensi. Oh, sehari aja nggak boleh sebenarnya. Jadi Dok, paling ya? tidak ya sehari harus 2 kali gitu loh Kak J. Nah, selain itu perempuan-perempuan yang mempunyai ukuran payudara, ukuran payudara besar itu memang cenderung mudah infeksi. Tuh. Kenapa? Tuh siapa? Ini dia jujur Dok, si adik aku ini nih dia memang ukurannya memang besar gitu. Terus temennya itu Lu nggak boleh catcalling. besar atau kecil temennya? Aku sama dia kalau di Ya kalau di iniin 2 Di kilo semangka circle. lah Dok. kalau di circle pertama kita dipanggilnya sih toge-togean. Toge-togean. Jadi makanya aku tuh nanya kan kemana sama Kak Jeva, nggak pengen nanya sama dokter langsung karena aku juga jadi takut, maksudnya parno. Karena kan aku sama dia sama-sama punya ukuran payudara yang besar, takutnya ada potensi juga di aku. Makanya aku mau nanya tentang gimana cara untuk merawat payudara juga. Aku sering banget gatal juga kadang. Padahal aku gantinya sehari 2 kali kok. Penonton, kamu gatal. garuk dong. Penyebabnya tuh apa ya dok? Kalau suka gatal gitu. Payudaranya ya. Jadi penyebab payudara ini terasa gatal yang pertama. Mungkin payudara ini ukurannya mau membesar, misalnya mau mens. Oh iya sih. Misalnya Oh, mau mens, datang bulan. mau datang bulan kan karena kulit ini kan mengalami peragangan itu pasti gatal. Oh gitu. Ya sepertinya ya kita ini nih di kedai pentar kita bicara masalah edusek ya. Betul. Sekarang saya nanya, penis deh. Kalau dari tidur mau bangun kan agak gatal kan? Nggak gatel sih, Kadang. cuman agak-agak pengen didudukin gitu. Memang ya, jadi kulit itu dari ini kalau kayak Oh iya, langsung mengembung gitu ya? Kalau dia itu mau membesar gatal. Yang kedua misalnya mau mens, kali aja mau mens. Atau misalnya perempuan-perempuan lagi hamil, itu kan memang payudaranya makin membesar karena Karena untuk mempersiapkan ASI. nasi. Oh gitu. Yang kedua faktor hormonal, mau mens, ada estrogen di situ bertambah. Yang ketiga pada perempuan-perempuan yang sudah jelita, yang udah jelita itu kan kulitnya kering. Oh gitu. Nah di situ Gatal gatal, juga. makanya pakai lotion kalau gatal. Tapi lotionnya yang aman, jangan sampai lotion itu membuat lembab malah tambah abses. Oh lotion payudara yang dijual di Breast care, luar breast itu, care breast care, gitu. breast care itu boleh nggak sih Dok? Boleh, tapi itu ada syarat-syaratnya. Tentunya kalau kita pakai lotion itu paling tidak ya saat jangan terus seharian itu nggak di Cuci lagi apa jangan segala sampai macam. nggak cuci, paling tidak kan 6 jam. Terus habis itu beranya ganti dong. Beranya ganti. Beranya ganti, jangan sampai pakai lotion itu seharian dibiarin lembab campur keringat terus nggak ganti beranya, atau misalnya ganti beranya tapi dia nggak mandi, dia nggak bersih, itu nanti yang jadi abses. Nah, jadi gatal apa penyebabnya ya tadi itu, atau ya sekali lagi yang keempat, mana tahu ada keganasan di situ. Salah satu tanda keganasan ya ada Cancer. rasa gatal. Oh. Tapi itu setelah itu masih banyak lagi sih prosedurnya. Nonton. Cewek-cewek ganas, cewek-cewek yang cewek yang gatal berarti ya kalau ganas ya. Apa aja sih dok jenis-jenis penyakit payudara itu ya dok? Kelainan di payudara itu kalau kita mau lihat dari ranking ya, kita lihat dari ranking yang pertama Oke. tuh cancer. Oh pernah cancer Pertama, payudara. cancer juara. Yang kedua tuh FAM. FAM itu banyak perempuan itu FAM. FAM itu benjolan sebenarnya biasa. Itu nggak ganas, tapi itu banyak terjadi pada perempuan. Yang ketiga adalah abses tadi. Yang keempat adalah perempuan-perempuan yang saat masa-masa bahasa kerennya tuh galaktokel. Galaktokel itu adalah ASI yang membeku. Itu biasanya pada perempuan-perempuan yang nggak mau menyusui, katanya kan takut kendor. Itu tuh nggak salah mau satu yang aku pernah ngomong sama mamaku ya. Karena aku nggak tahu sih ya dok. Ini pribadi aku ya, nggak mau jangan sampai jadi viral yang aneh-aneh gitu. Aku pernah nanya, emang kalau menyusui itu harus ya ma? Aku bilang, kalau nanti kita menyusui malah nanti payudara kita jadi berubah bentuk atau gimana-gimana,
itu penyakit apa enggak? Maksudnya kalau kita tidak menyusui itu menjadi Boleh penyakit nggak? atau Jadi enggak? penyakit apa enggak kalau nggak mau menyusui gitu? Ya jadi tadi itu galaktokel. Galaktokel. Oh, itu. Tapi nasinya nggak keluar. Akhirnya Iya, dia iya. membeku di situ. Waduh itu rasanya sakit, panas, pusing dan kalau sampai dia itu membeku di situ harus operasi, harus diangkat. Dia nggak bisa cair kan. Nah, ngomongin tentang payudara Dan nih, yang Dok. terakhir tumor. Yang terakhir tumor. Tumor. Ngomongin payudara gimana? Ngomongin tentang payudara, sebenarnya fungsi payudara selain untuk reproduksi ASI apalagi, Dok? Saya balik deh. Menurut Kak Kalau JJ. menurut saya taunya ya kalau tergantung orangnya nih, Dok. Kalau payudara Tapi ya gue udah paham banget sih bulan puasa pada udah Bukan. Kalau menurut saya nih tergantung perempuan baik-baik apa perempuan kurang baik nih. Kalau perempuan baik-baik ya untuk ASI, menyusui dan untuk suami. Nah kalau untuk tidak baik-baik ya untuk dipamer-pamer dong. Ya kan, foto set belahannya gini, oh masukin koinnya tuh, celengan. kan aset. Kenapa sih? Ya kan nggak harus digituin dong, ya kan. Minum ya, Dok. Terlalu Dok. mengeksploitasi tubuh itu kan juga nggak baik ya, Dok. Jadi gini, Tuhan itu maha besar. Memang Tuhan itu menciptakan kepada kita perempuan payudara itu dipersiapkan untuk apa? Untuk menjaga kehidupan dua manusia. Yang pertama anaknya. Anak yang kedua Bapak. suaminya. Yang kedua, ya betul. Bapak. Betul ya? Betul. Yang kedua adalah pasangan hidup. Oh. Ayah dari anak-anak ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri untuk laki-laki payudara estetik. Iya, yes. Itu tidak Emang bisa iya. Dong, Mas. Kenceng banget, gue tau lu. Lu kayak lu kalau minta malam-malam, mah nenen. Enggak. Mana nih? Langsung minta langsung. Iya. Tapi jadi memang payudara untuk menunjang kepercayaan diri perempuan. Oh, untuk lebih pede. Pede. Jadi bentuk bentuk payudara bagus indah itu perempuan pasti otomatis akan lebih Ya. pede Oh, gitu ya. tapi kenapa ya? Kok aku justru malah nggak pede, Dok, waktu menjelang SMA. Oh iya. Iya. Sekarang Nonton. Gresa tuh sering pakein kaos gue yang longgar-longgar. Iya, waktu biar SMA. biar nggak kelihatan Iya. dadanya gede gitu Busung. kan. Terus pernah beli salep, Dok, aku buat mengecilkan payudara. Iya, orang makan Sampai gedein diomelin dia mama kecil-kecil. dulu. Iya, sumpah. Waktu SMA karena aku kayak jadi pusat perhatian gitu. Terus kayak malu gitu. Terus jadi akhirnya kalau beli baju seragam normalnya itu 13, aku tuh beli selalu 16. Jadi selalu yang gombrong. Saking setiap beli baju sekolah tuh kancingnya tuh copot. Jadi mama selalu bilang sininya longgar. Berontak. Iya benar. Beneran, jadi sininya longgar ya kan, tapi sininya ketat. Jadi akhirnya mama memutuskan untuk ya udah kita beli yang sekalian aja gede gitu. Jadi ya udah gombrong banget gitu, dan itu aku nggak pede justru, Dok. dulu ya. Dulu. Sekarang Sekarang udah tahu ya, udah pedein aja. Love yourself. Love yourself ya kan. Oke, nah ini kayaknya ada mitos yang harus kita luruskan Kak Ji. Gimana? Kenapa kok anak-anak memang perkembangan payudara itu pada anak perempuan itu mulai terjadi antara usia 8 sampai 13 tahun. Normalnya perempuan Indonesia itu ukuran berannya itu 32 sampai 34, itu normalnya. Oh. Kalaupun misalnya di atasnya itu ada, tapi 40, jumlahnya nggak banyak. Oh, sedikit Tapi ya. jumlahnya nggak banyak ya. Padahal laki-laki itu sebetulnya suka perempuan-perempuan yang payudaranya besar. Besar. Udah pasti. Itu laki-laki yang bersih nggak tuh otaknya. Tapi yang menjadi masalah, si anak-anak ini saat dia berusia Belasan. saat dia SMP, SMA, banyak orang itu mempunyai mitos katanya kalau suka dipegang-pegang cowok, payudaranya itu tuh. besar. Itu yang membuat kenapa kok malu kan sekarang Oh, kan saya perempuan nakal. disangkanya sering kerajinan tangan ya. Kertakes. Padahal nggak gitu. Padahal nggak ya. Padahal nggak gitu. Jangan salah loh Kak Grace. Banyak orang itu ikhlas dan rela melakukan prosedur-prosedur berbahaya untuk mendapatkan ukuran cup yang big. Oh, dari operasi, Iya. suntik, apa segala macem, berapa Suntik hormon dan lain-lain. implan, apa segala macem. Itu berbahaya, Dok. Oh iya banget. Tapi kalau misalnya udah disuntik atau udah dioperasi atau udah diimplan, ketika nanti punya anak bisa nggak sih ngasih ASI? Gini, kita dokter, misalnya pasien untuk estetik mau implan, boleh, tapi implannya udah plastik, implannya itu silikon padat. Silikon padat. Jadi kalau silikon padat ini kan dia kan nggak berpengaruh ke pembuluh darah, ke kantong-kantong ASI.
Jadi nggak Dia ngaruh. nggak berpengaruh. Jadi tetap Kalau aman. kalau yang disuntik itu silikon cair yang murah Yang yang murah. CC atau hormon, Oh, yang bisa meledak itu ya, Dok? nah ya? itu kayaknya enggak. Jadi kita memang Kan pernah ada berita di pesawat meledak cewek ya, duas gitu. Waduh. meletus balon hijau gitu ya. Meletus balon hijau. Dut. Terus faktor yang mempengaruhi pertumbuhan payudara apa aja, Dok? Kan semua wanita tuh punya ukuran beda-beda nih. Atau misalkan nih pinusian di rumah nih, penonton di rumah pengen memiliki payudara besar, kira-kira ada langkah tertentu nggak yang bisa dilakuin? Makan apa? Atau sering dipijit? Atau sering di apa gitu? Yang membuat payudara seseorang, ukuran payudara itu ditentukan oleh yang pertama hormon pasti. Hormon. Yang kedua herediter, keturunan. Oh, genetik. Genetik. Oke. Herediter. Jadi Oh, iya, keturunan. Jadi hormon dan herediter. Hormon ini karena genetik. Dirinya sendiri intalan dari Tuhan itu hormonmu untuk memperbesar payudara besar. Oh, Hormonmu untuk memperbesar payudara sedikit jadi ukurannya normal 32. Ukurannya kayak nasi padang nambah ya, Said. Terus bagaimana, Dok, kalau untuk membesarkan payudara? Membesarkan payudara secara alami belum ada. Belum ada. Kalaupun massase itu hanya mengencangkan payudara saja. Oh, cuma mengencangkan, Mengencangkan. tidak menambah ukuran ya, Dok? Kalau menambah ukuran itu yang kalau kita sarankan operasi bedah plastik pakai silikon padat. Dan itu harganya memang Dan itu memang mahal dan harus Aman, dokter aman, yang ya, aman terpercaya. Dokter Jangan yang bed cover lu masukin. Nyesek gede banget. oh, mahal. Makanya Mahal. bersyukur kalau perempuan. Yang punya payudara besar ya bersyukur, nggak perlu harus operasi. Tapi memang ya itu di fase-fase SMP, SMA dia harus dilingkungi oleh orang-orang sekitar yang harus bisa support dia. Itu buat kamu tuh kelebihan. Walaupun mungkin sekarang karena memang lingkungan dia memang bukan suami yang belajar, memang untuk payudara untuk dijadikan eksploitasi itu kan enggak. Tapi nanti setelah dia kuliah, pasti alhamdulillah. Terus untuk ukuran payudara yang proporsional untuk seorang wanita tuh gimana sih, Dok? Ditentukan dari, kan ada nih yang pinggangnya kecil, nggak tuh ya, dadanya gede, bokongnya gede. Oh, Nicki Minaj loh. Itu yang normalnya gimana, Dok? Proporsionalnya sebagusnya. Ini kalau Gresa nih kira-kira proporsional apa? Ya Allah, ditaruh di meja loh dia, ditaruh di meja loh. Enggak dari tadi. Ditaruh di meja. Cok. Berat loh. Berat hidup lo. Nyolot loh. Dadanya nyolot taruh di meja. Jadi gini, kalau kita mau lihat orang di dunia nih ya, kalau kita mau lihat-lihat ini payudara nih, orang-orang Amerika, orang-orang Venezuela, Kolombia tuh memang payudaranya besar-besar, Bulet-bulet ya? bulet besar. Orang-orang Indonesia itu 32, 34, sedangkan orang Malaysia, Filipina memang paling kecil. Oh gitu. Kalau jadi Kok kan nggak sekarang tahu sih? sekarang kita lihat teman-teman, sekarang kita lihat orang-orang Filipina, Malaysia tuh saya rasa sama orang Indonesia sama aja ya tingginya ya. Harusnya Tapi, sama. dia punya payudara, ini yang mau saya bandingkan yang Malaysia sama Filipina ini. Oke. Tapi dia punya payudara lebih kecil daripada ini saya hitung ke seluruh mayoritas. Mayoritas. Oke. Survei berdasarkan survei. Oke. Tapi kan payudaranya lebih kecil daripada payudaranya orang Indonesia yang Padahal fisiknya sama. serumpun Jadi, padahal. sekarang kalau ditanya itu idealnya gimana? Sekarang kalau mau tanya ideal atau enggak, tergantung pengguna. Selera. Oh gitu, karena ada yang suka ya udah begini aja, ada yang pengen ditambah biar papa betah. Papa betah. Enggak, bukan gitu. Biar anak-anak saya dapat gizi yang cukup. Oh begitu, bukannya papa betah doang. Ya itu bonus. Itu bonus. Loh kan makin besar dia kan makin bisa menampung air susu. Tadi ada yang mau tanya lagi nggak tuh? Basic sih, Dok, cara merawat payudara supaya terhindar dari penyakit dan supaya lebih kenceng juga gitu. Itu gimana? Terus saya mau nanya juga, puting yang gelap itu normal walaupun sebelum menikah, atau sebelum menikah puting itu harus ngeping? Oh iya. Nanya gue penasaran ya. Bener. Banyak yang bilang kalau putingnya udah hitam banget ya, sering kena mulut tuh. Iya, Bener ya sih, Bang? liur ya. Itu apa sih? Itu apa sih? Mitos ya, itu mitosnya gitu, Dok. Wah, nih lu puting lu hitam banget. Oh, elah. Iya. Tuh.
puting lu itu banget rokok puting lu. Kan kalau bibir perokok kan hitam ya, putingnya hitam, ngerokok puting lu gitu. Belum makan. Itu gimana tuh dok? Gimana, Dok? tuh? Minta tolong ya nanti abis terawih istighfar yang banyak. Abis terawih istighfar yang banyak ya Allah. Karena serius, aku punya pengalaman, teman aku tuh kan percaya dengan hal itu ya, dengan mitos itu. Jadi di malam pertama dia ngomong sama aku, iya gue sampai pakaiin puting gue tuh lip gloss biar ngepink. Wah, Dia sampai kayak gitu dong temen puting aku. pakai lip glosser pas itu aja suaminya kayak habis makan gorengan gitu. Tapi semua dia bilang agar ngepink, katanya Agar ngepink. biar ngepink. Tapi bener ada produk iya, itu ada yang iya, bikin iya. ngepink puting ya? Oh iya. Iya. Ada. Kok gue klarifikasi sih sama lo? Iya gitu. Gimana, Dok? Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ya. Pertama. Apa yang harus kita kerjakan Merawat. biar ini payudara kita terhindar dari penyakit yang tadi saya udah sebutin, Betul. biar payudara kita sehat kan, sama Betul. payudara kita biar kencang. Yang pertama pasti jaga berat badan kita tuh selalu paling tidak nggak gendut banget atau nggak kurus banget. Jadi paling tidak ya sesuai dengan usia lah. Kalau saya sekarang jelita ya segini Ya udah, dulu, proporsionalnya seperti yang itu. proporsional. Yang kedua pastikan hindari makanan-makanan yang buruk. Apa aja itu nanti akan kita bahas ya Oh, berikutnya nanti ya. dibahas di episode berikutnya. Nah, berikutnya. Ah. Yang ketiga, no smoking pasti. No smoking. Tuh, bener berarti. Bener. Ya kan? Putingnya itu gara-gara ngerokok. Enggak. Tapi Oh, bukan itu, bukan. Maksudnya no smoking untuk kita. Oh iya, no smoking untuk kita. Kirain. Begini. Lagi rokoknya. No smoking untuk kita ya. Yang ketiga. Ini Lu penting. ngomongin itu lu. Ini Penting. Ini penting nih. Nggak boleh sampai perempuan nggak tahu. Apa? Yang ketiga. Yang keempat pasti. Nah ini dia. Kan seperti halnya wajah. Kadang-kadang kita skincare wajah kan pakai krim-krim biar putih, ya toh. Ah ini ada ide iklan ini biar putih, beli ternyata bahaya. Begitu pula dengan Payudara. puting dan Puting dan payudara. dan sekitar puting itu areola mami dan putingnya itu Oh, namanya Ariola Lame yang itu tuh yang lebar-lebar itu, Ariola Lame. yang kayak koin, yang kayak koin. Oh, lu nggak tau namanya tapi nikmatin dulu kan lu? Iya. Oh. Gak tau namanya tapi tiap hari lu. Nah kadang-kadang kan Apa namanya? Tadi apa namanya? pokoknya mami. Itu dia nggak ngomong Ariola Walata. Oh, Mario kali. Ariola Walata. Nah kan kita kan pengennya warnanya muda ya, warnanya pink kita kepengennya. Makanya pakai iklan-iklan Krim-krim biar itu krim-krim. Ya, benar itu salap-salap itu. ada memang, tapi Ada. sebaiknya pergi ke dokter karena memang ada krim untuk bagaimana caranya warnanya nggak terlalu gelap. Oh gitu. Bagaimana Sedikit mencerahkan ya. jadi gelap itu biasanya pada perempuan-perempuan yang sudah pernah hamil, sudah pernah menyusui. Oh gitu. Nah, jadi walaupun dia kalau apa namanya menyusui ini dalam artian keluar ASI. Kalau menyusui nggak keluar ASI nggak gelap. Menyusui gak keluar ASI. Oh, malam-malam bapak-bapak. Jadi karena hormon. Jadi kenapa kok warnanya ini terang itu karena hormon. Oh. Pernah hamil ada hormon. Menyusui itu dalam artian keluar ASI Iya, kan itu kan iya. proses hormonal. Betul. Jadi kalau menyusui bukan karena ASI ya itu nggak akan apa namanya nggak akan bikin hitam, nggak akan ya pink. Dan Kak Grace harus tahu untuk kayak kita orang-orang Indonesia memang areola mami kita cenderung nggak pink muda. Oh, Normalnya Normalnya? itu coklat muda. Coklat itu muda. normalnya. Kalaupun ingin dibuat pink seperti orang-orang yang Kaukasia yang Amerika dan Inggris, ya memang pergi ke dokter. Ke dokter ya, perawatannya juga mahal ya. Iya. Dok, ya? Macam. Sekali lagi ya, nggak ada yang bisa bikin pink muda dengan harga murah. Nggak ada. Tuh dengerin, ya. Nggak ada. Lu jangan lu gosok pakai batu bata. Tapi dok, apa sama aja merawat payudara yang ukurannya normal sama yang ukurannya lebih besar atau ada cara Oh, khusus beda, kalau beda. yang Oh, beda. payudaranya Ada cara lebih khusus, Dok? besar? Karena yang tadi mau saya sampaikan nih ada yang untuk payudara yang besar, Besar. gitu. Ada kelanjutannya tadi nih Kak Grace. Untuk kita yang punya payudara, pastikan payudara kita ini nggak lembab.
Oh, pastikan tidak lembab. Tidak lembab. Pastikan kita ganti bra itu sehari 2 kali. Karena kalau misalnya lembab, berjamur, nah tadi jadi abses. Apalagi kalau punya payudara itu besar, kemungkinan dia untuk lebih lembab itu besar. Oh, Coba bayangkan basah terus ya, Iya. keringetan apa segala macam Iya, ya, Dok. kan Aku seringnya keringetannya di bawah sini, Dok. Oh, di bawah sini. Iya, di Karena sering pangkal olahraga, sela-sela. sering Iya, aku tuh olahraga, sering Dok. olahraga. Sela-sela sini tuh sering keringetan, itu ngaruh juga, Dok. Kan Banget. soalnya bukan di sekitar puting kan, Iya, tapi kan seluruhnya gitu, Seluruh. Dok. akan naik ke atas. Ada kan Oh, iya. ya satu lingkungan itu. Jadi memang ya mau nggak mau suka nggak suka. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja suami. Episode ini seru ya. Ya. Sering kita lihat tapi kita nggak tahu gitu pengetahuannya. Tahu aja. Ya, apa? Pura-pura nggak tahu aja. Mulutnya penuh soalnya sama puting. Ya. Aduh. Terus kira-kira nih Bu Dokter, ada mitos atau kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat itu yang tidak benar tuh sebenarnya gimana sih, Dok? Misalkan tadi puting hitam itu karena sering ini Ya. gitu. Mitos apa lagi, Dok, tentang payudara yang umum kita belum tahu, Ya. yang tidak benar? Tadi pemikiran seorang anak muda yang bilang katanya kalau misalnya sering menyusui, Pegang-pegang. kalau sering menyusui katanya Kendor. Kendor. Oh, kendor. Padahal Besar, just- dipegang-pegang. dipegang-pegang gede. Padahal dengan sering menyusui bayi itu malah membuat malah membuat payudara kita ini insya Allah terhindar dari galaktokel, dari tumor yang disebabkan karena ASI yang nyumbat saluran. Oh. Loh, terus kalau kendor itu masalah seiring usia vagina pasti kendor. Oh gitu. Dada, Dok, bukan vagina. Oh iya bang. Kita biasa ngebahas vagina. Karena episode kali ini kan lagi ngomongin masalah Payudara. dada, payudara. Nah, biasanya kalau yang maaf ya, Dok, yang sering melakukan masas di payudara itu boleh apa tidak? Kan banyak nih yang sering panggil bombo, pijit apa segala macam, dipijit pakai breast care apa segala macam, dipijit ke arah ke atas. Oh, itu nggak kesini loh. Sampai kesini gimana tuh? Oh ya kan? Oh. Boleh, boleh, Itu boleh. boleh nggak sih dipijat-pijat, Dok? Jadi masase untuk masase untuk payudara itu boleh banget. Boleh ya? Nah, tapi ada tapinya. Ada tapinya. Ingat, setelah habis dimasase, minyaknya itu mandilah, bersihin minyaknya itu. Jangan sampai Jangan sampai nanti Mengendap tutup ya. sama Berjam-jam ya. sama bra lagi kan itu nanti yang bisa jadi abses dan lain-lain. Oh. Terus kira-kira nih, Dok, kalau misalkan di payudara kita nih ada benjolan, itu kita harus gimana? Apa yang harus kita lakuin tuh, Dok? Kok kayak tiba-tiba ngerasa kok biasanya kan kalau cewek mandi itu kan sabunan gitu. Sabunan, mandi lama, lama-lama megang-megang sendiri. Scrub gitu kan, cewek kan ada 3 tuh. Pertama scrub dulu, terus sabunan, terus udah ngering-ngeringin pakai lotion. Nah, kadang kan ada tuh kalau misalnya lagi dipegang gitu, loh ini kok kayak ada gundu, kok ini kayak ada bulatan. Di mana? Di mana lu? Itu apa sih, Dok? Itu maksudnya kalau Harus gimana ya? tiba-tiba kita ngerasain itu Ada kita benjolan. harus kayak gimana? Yang pasti begitu kita melihat ada benjolan yang tidak wajar di payudara kita, langsung ke dokter. Nggak usah alternatif, langsung ke dokter. Ya, nanti dokter akan punya treatment sendiri, disuruh Periksa mamografi dan lain-lain. Oh, Jadi udah nggak usah langsung ke dokter. Kalau untuk pria nih, Dok, ada juga sempat saya pernah baca sebuah kasus ada pria mengalami kanker payudara kalau nggak salah ada. Itu kenapa sih, Dok? Kok bisa gitu cowok? Karena hormon. Hormonnya sih, Iya, jadi hormonnya memang nggak ya, stabil. kanker payudara juga bisa terjadi pada pria. Walaupun jumlahnya memang sedikit. Kasusnya sedikit tapi ada. Ada. Tuh, Dan guys. karena kenapa kok perempuan itu lebih sering? Karena memang kan hormonnya perempuan turun. Naik turun. Hamil, menyusui, terus nggak hamil lagi ya kan. Terus Nggak ngambek belum sama lagi, pacar tuh nanti hormon. Ngambek ya, belum ditransfer tuh. Iya, itu yang paling penting. ngambek banget. Terus, Dok, kalau misalnya itu memang benar-benar terjadi gitu, itu cara kita buat ngecek sendiri itu gimana? Kan kita nggak ngerti ya. Kadang-kadang kan kesenggol nggak sengaja. Terus kalau kita ini lagi udah hilang atau kayak gimana? Itu harus ngeceknya tuh kayak gimana ya, Dok? Nah ini Dan seberapa sering nih kita harus tiba-tiba tuh kayak ngecek itu sebulan sekali kah, setahun sekali atau? jadi ini yang mau saya bagikan ini. Saya terima kasih ya Kak Grace yang Kak Grace tanya ini memang benar-benar penting.
semua perempuan harusnya tahu, tapi pasti nggak tahu. Oh, cara Untuk mengecek, kita memeriksa sendiri. Namanya sadari. Oh, Periksa sadari. sendiri Periksa payudara sendiri. kita. Oh. Nggak usah minta bantuan orang, nggak Oh, nih. berbuka. Dia mau banget. Sini mah, papa yang periksa. Beda ya. Ini kita ada gambar ini. Ini ya, nih ya. Ini ya. Ayo kita ada Nih, gambar. Ini ada teman-teman gambarnya ya. Ayo Ada step-stepnya juga. 1 bulan sekali. Tuh. Ini untuk para penusian ya. Ini saya akan jelaskan. 1 bulan sekali di Angkat. kamar mandi harus ada kaca. Adek, lakuin deh, Adek. Ikutin, lakuin. Pertama kali tangan ke bawah dulu Kak J. Oh, pertama kali tangan ke tangan ke bawah. Amati payudara kita. Tangan ke bawah, amati udah ya. Setelah itu angkat ke atas. Ini depan kaca ya, Dok? Depan kaca ya? Iya, depan kaca. Bentuk Cermin. angkat ke atas. Set. Lihat payudara kita di bawah. Ini ada sama nggak kanan kiri? Yang kiri pasti lebih besar kan daripada kanan. Oke. Iya. Oh, pasti nggak akan Nggak sama sama. bentuknya. Nggak. Pasti ada yang beda. Udah selesai, 1 udah ya. Kita nggak ngeliat ya, ada benjolan. Setelah itu tangan di Pinggang. pinggang. Tangan di Oke. pinggang, dada busungkan. Dada busungkan. Nah, lihat. Udah oke. 2 aman ya. Setelah itu nggak begitu mata kita ngelihat aman, nggak ada kelihatan, langsung ke nomor 3. Kalau Nomor nomor satu kita sudah ngeliat kok ada benjolan ya, kok nggak sama ya. Waduh, kayaknya kudu ke dokter nih. Harus langsung ke dokter. Oke, 2 aman. Kita ketiga kita pegang payudara kita. Oke, kita pegang gini. Gini dari bawah ke atas tuh. Nah, itu. Oh, penonton. Kayak goyang dribble. Nah, jadi Buatan Anda. Ayo buatan gue. lo ya, Jadi harus lo ini. dia tuh terinspirasi dari ini. Memang. Nah, Dok, gimana? jadi kita, oke. Oh, digini. Terus nggak kerasa nih. Setelah ini nggak kerasa, kita gerakan melingkar. Gerakan melingkar kita dari luar ke dalam. Oh, gini. Enggak, bukan gini. Kita cari. Dari luar ke dalam. Kita cari. Oh, cari itu sambil ditekan pakai ini. Oh iya, nyari. Sambil gini-gini. Gue nggak biasa begini. Cari. Biasa begini. Gini nih, ya. Dicari sampai ke dalam. Dari Oh, luar ke dicari dalam. diraba sendiri ya, Dok? Teman-teman, dari luar ke dalam ya, bukan dari dalam keluar Dari ya. luar ke dalam. Gini kan tuh kayak begini kan? Iya. Bukan gini ya? Mana-mana Jo. Yang penting dari luar ke dalam. Oke. Bukan dari luar ke dalam. Dari luar ke Kalau dalam. kalau dari dalam keluar potensi nanti kalau itu benjolannya mobil dia ini apa namanya? Nggak Pikir keraba. dadanya ke sini. Pindah. Oh, dada apa gendongan orang bayi. Kan bayi kan sering begini ya gendongan di sini. Enggak, maksudnya kan nolol. Benjolannya nggak kelihatan Nah, gitu. Skip gitu lepas, ya. skip. Hilang. Setelah Lanjut. itu yang kelima pencet payudara itu ke arah puting, ada cairan nggak keluar dari puting. Oh gitu. Oke. Ada cairan nggak Ada dari cairan. puting? Alhamdulillah aman. Nah setelah aman, keluar dari kamar mandi tidur. Tidur posisinya? Dengan posisi tangan di atas kepala. Di bagian payudara yang mau diperiksa kasih bantal. Oh, Tidur nah gini. kayak gitu. Misalnya mau periksa yang kanan nah kayak gitu. Diperiksa sendiri sebulan sekali. Perempuan yang cerdas harus bisa sadari setiap bulan. Tuh. Sadari. Bantalnya taruh di sini ya. Lu bantal taruh di sini. Wah, beda fungsi. Enggak, jadi kalau mau periksa yang kanan, bantalnya di kanan. Kalau mau periksa Oke, yang kiri, ini bantalnya di kiri. Ya. Oh, gitu. Ya. Tepuk tangan dong. Kenapa wanita-wanita di seluruh dunia harus aware dengan payudaranya, Dok? Karena sekali lagi tadi saya sudah katakan besar kecilnya payudara itu karena hormon, termasuk bagaimana caranya biar ASI keluar itu karena hormon. Dan hormon itu benci tapi rindu. Benci tapi rindu. Kita kayak lagu. Kita membutuhkannya tapi kadang-kadang berulah. Oh, gitu. Kalau kadang-kadang kan jadi nggak seimbang itu nanti akan membuat kanker. Dan kelainan di payudara itu adalah penyebab kematian perempuan nomor 1 di Indonesia. Oh. Kak J, kanker payudara. itu. payudara. Tadi saya ada yang lupa. Apa tuh? Sadari, meriksa payudara sendiri bagus dikerjakan sebulan sekali. Sebulan sekali. 7 hari setelah kita menstruasi. 7 hari. Jadi dicatat ya guys, garis bawahi. Wanita Indonesia sadari periksa payudara sendiri sebulan 1 kali setelah 7 hari After tuh, setelah apa Setelah sebelum? 7 hari. 7 hari setelah mens. menstruasi. Nah, atau kalau pada perempuan yang sudah menopause, yang sudah nggak mens lagi, misalnya dia periksa tanggal 15 Februari,
15 Maret periksa lagi di tanggal yang Di tanggal yang sama. Oke, gajian ya, Dok? Ya. Gitu kira-kira. Gitu. Kak G, Apa? ini saya mau Oh, ada janji sama pasien. mau ini ya, ada janji mau pasien ya? Ya udah. Ya, Kak G dokter. nanti Bu kapan-kapan. dokter, Nanti makasih kayaknya- banyak ya Bu. Kayaknya dibawa. Enggak, saya titip dulu. Titip dulu. nanti akan nanti saya iya, bawa iya. nih. Dokter, Oke. terima kasih ya. Ayo, ya. Ilmunya sangat bermanfaat. Thank you. Yuk, Luar biasa ya. Tuh, udah puas kan konsultasi sama dokter Inga dari Perempuan Sadar Vagina di Kedai Pinter, karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Pinusi teredukasi. Gresa Silalahi mau curhat lagi. Apaan? Kemarin kan ada 2 artis yang deketin dia. Nih ada artis Nggak baru usah. yang deketin dia. Ya, Nggak apa-apa, ada. curhat lagi, curhat Nggak lagi, curhat ada. lagi. Nggak ada. Curhat lagi. Gila Jangan ya. lupa di like, di subscribe, di Nggak. komen, pokoknya sebarin link ini Ya. sebanyak-banyaknya. Jangan lupa Ini tuh komentar. ada IG-nya nggak sih atau Ada Twitter, dong, Twitter? Perempuan Sadar Vagina dan juga pinusi.com. Buat semua teman-teman yang ada di rumah nonton YouTube ini, dan juga pinusi.com juga ada portal beritanya. Beritanya update, keren banget. Pokoknya luar biasa. Sukses buat kita semua. Jadi gimana? Nggak ada, udah. Udah. Udah emang Curhat. manusia. Nggak, udah nggak mau sama orang, apalagi pemain band udah cukup ya. Udah cukup. Terus itu yang lain Mau nyari ustadz gimana? Iya, udah terus itu gimana? Apaan?